Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian. Kali ini kita akan membahas TPM SPD Matematika Kota Yogyakarta nomor 21 sampai nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Ini ada ABCD merupakan persegi yang luasnya 256. Nah, persegi ini berarti AB kuadratnya sama dengan 256. AB-nya akar dari 256 ya sama dengan 16. Kemudian jika panjang AI sama dengan BF, oke, 6, ya ini 6 panjangnya. Kemudian luas daerah arsiran IFGH. Yang pertama, IF kita hubungkan dulu. Kita diminta untuk mencari luas daerah arsiran. Misal ini daerah yang pertama, ini yang kedua. Bentuknya segitiga semua. Nanti alasnya adalah EF. EF sama dengan ya AB sama dengan 16. Kemudian tinggi dari segitiga yang EFG yang pertama. Ini berarti kalau BF-nya 6, FC-nya 16 dikurangi 6. Ya, 10. Berarti tingginya ini setengahnya dari 10 yaitu 5. Kemudian yang segitiga yang kedua, ini tingginya setengah dari 6. 3. Jadi luas daerah 1 sama dengan setengah kali EF-nya 16. Kemudian tingginya 5. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 5, 40. Luas yang daerah yang kedua adalah setengah kali 16. Tinggi yang kedua adalah 3. Ini sama dengan 8 kali 3, 24. Nah, luas yang diarsir 40 tambah 24, 64 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 22. Ini rumah Yuda, Bagas, dan Rama. Ini tampak bahwa itu membentuk bangun segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita baca soal dari sini, kalau ini udah ada 5, 12, ingat triple Pythagoras. Bahasanya kalau ada 5, 12, nanti satunya ya 13. Berarti jarak rumah Bagas ke Rama yang terdekat untuk menuju ke rumah Rama terdekat itu 13 km. Kalau lupa triple Pythagoras, maka bisa menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya nanti BR Bagas Rama sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan ya 169 sama dengan 13. Nah, ini ceritanya terdapat 2 rute Bagas ke rumah ya. Bagas ke rumah Rama ini ada yang langsung 13 km, ada yang 5 km karena jemput Yuda dulu ditambah 12 yaitu 17. 1. Perhatikan pernyataan berikut.
jarak tempuh rute 1 adalah 13. Ini jarak terdekat. Betul, yaitu langsung ini. Nah, kemudian 2, waktu tempuh rute 1 adalah 75 menit. Kalau kita perhatikan bahwasanya jarak tempuhnya ini kan 13 km yang rute pertama. Padahal kecepatan rata-rata perjalanan Bagas 20 km per jam. 13 ini kan lebih kecil dari 20. Jadinya secara logika pasti di bawah 1 jam. Sedangkan ini 75 menit lebih dari 1 jam, berarti salah. Kemudian yang ketiga, waktu tempuh rute kedua adalah 51 menit. Yang kedua ini 5 tambah 12 yaitu 17 km. Nah, ini kita cek karena ini di bawah 1 jam. Ini 17 kilo di bawah 20. Oke, maka 17 kilo per 20 ini langsung kita jadikan 60 karena 20 km per jam menit ya, 1 jam 60 menit, ini kali 3, berarti ini kali 3, iya 51, berarti yang pernyataan 3 betul. Kemudian ini yang keempat, kita diminta untuk mencari selisih. Nanti ini cari ya, 13 per 20 biar jadi 60 kali 3, ini kali 3, 39. Selisihnya adalah 51 dikurangi 39 sama dengan 12. Ini 24 menit. Salah. Berarti pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3, yaitu A. Nomor 23. Taman merencanakan buat tenda tanpa alas seperti pada gambar dengan harga kain 50.000 per meter persegi. Oke. Kemudian perhatikan pernyataan berikut. Luas atap tenda adalah 60 meter persegi. Atap tenda berarti ininya ya, segitiganya ini ya. Ada berapa segitiga? Ada 4. 1. Luas atap sama dengan 4 kali luas segitiga. 4 kali. Kita cari tingginya. Pertama, nah ini 8 meter. Setengahnya adalah 4. Kemudian kita tarik tinggi dari limas. Kalau tinggi dari temboknya, bukan tembok, dindingnya adalah 3 meter. Sedangkan tinggi keseluruhannya 6 meter. Berarti tingginya ini 6 dikurangi 3, yaitu 3. Dengan teorema Pitagoras atau triple Pitagoras, kalau di sini 3, 4, pasti satunya 5. Kalau mau mencari dengan teorema, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sama ya. Berarti 4 kali setengah, alasnya adalah 8, tingginya 5. 4 dibagi 2, 2 kali 8 atau 2 kali 5, 10 kali 8, 80. Ini salah. Yang kedua, luas dinding. Luas dinding sama dengan 4 kali luas persegi panjang. 4 kali
8 kali 3, panjang kali lebar ya. 8 kali 3 24, 24 kali 4 96. Betul. Biaya pembelian kain. Yang ketiga, biaya pembelian kain. Luas total yaitu 80 ditambah 96 kali harga kain per meternya 50.000 sama dengan 176 kali 50.000 sama dengan 5 kali 6 30, 3, 7 kali 5 35 tambah 3 38, 1 kali 55 tambah 3 8.800.000. Betul. Kemudian yang keempat, panjang kerangka tenda yang dibutuhkan. Panjang kerangka tenda yang pertama adalah 4 kali 3 yang tegak pada dinding, kemudian ditambah 4 kali 8 ditambah 4 kali ini sisi ini yang tegak ini. Jadi kalau kita hitung 4, 5, sisi miringnya adalah, misal ini X, maka X nya sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat 16 tambah 25 41. 4 kali akar 41. Nah, di sini udah kelihatan. Nanti kan tidak bisa dijumlah, maka karena ada akar yang lainnya enggak. Sedangkan ini pas 94 meter, berarti yang nomor 4 salah. Jadi pernyataan yang benar pada nomor ini adalah 2 dan 3. C. Nomor 24. Paman mempunyai tandon berbentuk tabung dengan jari-jari 35 cm, tinggi 1 meter, penuh berisi air. Nah, kemudian terdapat lubang di dasar tandon yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 5 liter per menit. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka biar lebih mudah nanti, karena untuk mencari air pada tandon akan habis ini, kita pakai volume dalam satuan liter dibagi 5. Nah, sekarang kita ubah dulu 35 cm ini menjadi ya berapa desi, sama dengan 3,5 desimeter. Kemudian tinggi 1 meter ini menjadi 10 desimeter. Volume dari tabung adalah pi R kuadrat T dibagi 5, pi nya 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali tingginya 10 per 5, kemudian 3,5 dibagi 7, ini 1, maaf ini 1, ini 2, 22 dibagi 2 11 kali 3,5 kali 10 35 bagi 5, ini sama dengan 7. 11 kali 7 sama dengan 77. Jadi air pada tandon akan habis dalam waktu 77 menit. D. Nomor 25. Perhatikan gambar. Nah, ini ada bunga tulip gambarnya ya. Kemudian kita lihat pernyataan yang diberikan adalah sebagai berikut. Panjang PQ 32. PQ ini bisa kita cari dengan cara AB 40 dikurangi sisa karton sebelah kanan dan kiri. 40 dikurangi 4 dikurangi 4 berarti 32. Ya.
40 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 32. Kemudian yang kedua, panjang QR 50 dikurangi 4 dikurangi sisa yang bawah. Berarti kita cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? RQ berarti kita pakai perbandingan ya kayak ini. QR per 50 sama dengan 32 per 40 dibagi 4 10 dibagi 4 8. QR, nah ini ruas kanan pindah ke sini, kalikan silang 50 kali 8 per 10 10 bagi 10, kemudian 5 kali 8 40. Jadi QR nya adalah 40. Ini 46, salah. Nomor 3, luas lukisan bunga. Bentar, yang dua ini berarti nggak pakai ini ya. Luas lukisan sama dengan 32 kali 40. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Betul. Yang nomor 4, luas karton tidak tertutup adalah luas karton tidak tertutup berarti 40 kali 50 dikurangi 1280. 4 kali 5 20, 2000 ya, dikurangi 1280 sama dengan 720. Jadi salah. Maka pernyataan yang benar pada pernyataan nomor ini adalah 1 dan 3 B. Nomor 26, mengukur lebar sungai. Nah, ini kita mencari lebar sungainya. Di sini ada dua segitiga. Ada 3 segitiga yang sebangun ya. VTW, VW, VTW, kemudian segitiga VWU, kemudian segitiga VTU. Karena kesebangunan ini maka ditemukan rumus bahwasanya VW kuadrat sama dengan WT kali WU. Nah, WU sendiri adalah lebar sungai. VW-nya adalah 9 kuadrat sama dengan WT-nya 5, WU-nya belum ketemu. 81 sama dengan 5 WU. Berarti WU-nya 81 dibagi 5. WU-nya sama dengan 8 dibagi 5, 1 sisa 3, 31 dibagi 5, 6 sisa 1, 10. Pinjam ya, bagi 5, 2. Jadi WU-nya 16,2. Lebar sungainya 16,2, satuannya meter. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 27. Diketahui segitiga ABC dan koordinat sekian dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti akan menjadi X, min Y. Nah, kemudian ini dilanjutkan, dirotasikan 90 derajat berlawanan. 90 derajat berlawanan. Maka koordinatnya akan menjadi negatif Y, X.
Kita cek yang pertama. Yang pertama negatif 4,3. Ini sumbu X. Maka akan menjadi negatif 4, negatif 3. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah. Nanti akan menjadi 3, negatif 4. Jadi kalau enggak A ya, kalau enggak C ya D. Sekarang yang B. B enggak usah dicek, ini sama. Kemudian langsung kita cek yang C. C 1, negatif 2. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka akan menjadi 1,2. Kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, akan menjadi negatif 2,1. Berarti jawabannya D. Nomor 28. Ya, perhatikan tabel diagram berikut. Ini tentang kasus COVID-19 varian Omikron di Asia Tenggara 14 Januari 2022. Yang pertama, banyak kasus di Thailand, 29 kali lipat banyak kasus di Brunei. Thailand. Coba kita cari 348 dibagi 12. 34 dibagi 12 2, jadi sisa 10. 108 bagi 12 9. Berarti pernyataan yang pertama betul ya, bahwa kasus di Thailand 29 kali lipat dari kasus di Brunei Darussalam. Nomor 2, banyak kasus di Indonesia melebihi jumlah kasus di Thailand dan Kamboja. Thailand ya, lebih banyak Indonesia dan Kamboja. Betul ya yang pernyataan 2. Nomor 3, jumlah kasus di 8 negara ASEAN tersebut kurang dari 2000. 715 tambah 511 tambah 348, 321, 46, 43, 12, 8. Ini jumlahnya 2004. Berarti ini enggak kurang dari tapi lebih dari. Jadi pernyataannya salah. Nomor 4, rata-rata jumlah kasus di 8 negara ASEAN pada grafik di atas adalah 250,5 kalau kita hitung ya. Berarti salah. Jadi jawabannya adalah, pernyataan yang benar adalah 1 dan 2 A. 29, perhatikan tabel rata-rata nilai ulangan matematika seperti ini ya. Rata-rata nilai ulangan kelas 9A digabung dengan nilai ulangan 9B. Maka kita cari dulu jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya siswa kelas 9A dan 9B. Sekarang yang putra tinggal dikalikan ini untuk mencari nilainya. 10 kali 77 770, 15 kali 80 1200, kemudian 14 kali 75 sama dengan 1050, 11 kali 80 sama dengan 880. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 3900. Kemudian jumlah siswa ini juga kita jumlahkan 50. Jadi rata-rata gabungannya sama dengan
jumlah nilai dibagi jumlah siswa. 3.900 dibagi 50. Ya, sama dengan 78. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 30. 2 dadu dilempar undi bersama. Peluang muncul hasil perkalian kedua mata dadu sama dengan 6. Ya. Ini banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan 20 dadu nanti. Ada 36. 6 kali 6 ya. Kemudian banyaknya kejadian yang diinginkan atau yang hasil perkaliannya kedua mata dadu itu 6. Kita hitung dulu. Misalnya dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama 1, dadu kedua 6, biar hasilnya 6. Dadu pertama 2, dadu kedua 3. Dadu pertama 3, dadu kedua 2. Dadu pertama 6, dadu kedua 1. Ada 4 ya. Udah nggak ada lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang. Berarti ini 4/36. Disederhanakan dibagi 4. 1, 36 bagi 4, 9. Jawabannya adalah C. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya ya. Untuk pembahasan soal-soal ASPD dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.